Orang putus suaranya. Halo Bu Rosi. Hai. Halo. Halo, belum kelihatan. Itu belum kelihatan itu. Videonya. Sudah. Videonya belum. Sudah. Loh kok belum muncul di sini? Udah kan? Belum muncul. Udah. Oh ya. Belum. Nah, sekarang sudah. Nah, itu sekarang sudah. Loh malah Pak Narto sing hilang toh. Tinggal satu kembaranmu Pak Rosiman. Iya. Ya. Jangan lupa ya. Iya tak teleponnya apa ya? Iya. Telepon dulu. Halo Pak Rosiman, ditunggu gabungnya. Yang salam ditunggu gabungnya. Dua apa enggak hari ini Zoom? Oh gitu, iya dari tunggu ya. Ya, cepetan ya. Ya oke, Assalamualaikum. Pak Rosiman sedang kesulitan sinyal Pak Rahmat. Apa Pak ya, kita mulai sambil nunggu nanti. Monggo Pak. Kita sambung saja. Karena waktu kita. Nggih, saged nggih. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini walaupun mungkin banyak kesibukan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua, kita bisa bersama melakukan pertemuan yang pertama kali. Jadi ini memang prakarsa kami sebagai mentor dengan teman-teman yang lain sama. Karena kalau nunggu link yang diakomodir oleh FBD itu nanti gilirannya lama dan belum ada kejelasan. Maka dari kami, teman-teman yang lain juga membuat komunikasi yang terlebih dahulu. Hanya saja waktunya pasti terbatas. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas karawan panjenengan semuanya. Yang pertama, yang kedua, ikut derek kenal nih. Jadi Bu Rosi mungkin yang dari Pak. Dari Banyu Biru. Jadi saya Pak Rahmat yang kebetulan dimintai Sewu ya, karena di kabupaten yang lain mungkin mentor belum banyak yang diklat. Kebetulan di Kabupaten Semarang itu ada 11 kemarin, sehingga dimintai bantuannya untuk di Kabupaten Banjarnegara dan Jepara dan Karanganyar. Saya dan teman-teman yang ini ada yang di Banjarnegara. Ini mohon untuk bisa diterima kehadiran kami. Jadi kami nanti setelah 38 hari, ya, walaupun tidak komunikasi langsung dengan Zoom seperti ini, saya berharap bahwa komunikasi bisa kita jalan lewat WA lah. Karena komunikasi yang apa istilahnya, yang fleksibel dan mudah setiap saat, itu ya di WA. Kalau ini membutuhkan waktu khusus, meluangkan, sehingga kadang-kadang menyita kesibukan-kesibukan yang ada biasa kita alami, biasa kita lakukan. Kalau untuk WA nanti setiap saat, insya Allah kami online terus Pak, walaupun di malam hari seandainya ada beberapa hal yang terkait dengan menjauh diskusi, bukan berarti permasalahan, karena saya yakin Bapak Ibu semua di wilayah masing-masing punya istilahnya kondisi yang berbeda-beda. Ini kami perlu tekankan bahwa insya Allah untuk beberapa waktu kami siapkan sepenuhnya. Jadi artinya kami tidak pernah mematikan HP. Seandainya mau
bincang-bincang jam, konsultasi ya Pak. kecuali jam-jam terlalu malam. Nanti Bapak Ibu juga di Seneni kalau garuane waktunya kok entek di Nyonya. Yang pertama, ini kenal untuk saya yang diberi amanah untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam pelaksanaan OJT 2 ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami sebenarnya minta kejelasan karena memang di dalam OJT 2 ini kan ada istilah kita masa apa ya, sosialisasi atau apa ya. Ada beberapa hari yang digunakan sosialisasi. Yang pertama sosialisasi kepada kepala sekolah, yang kedua kepada teman sejawat, yang ketiga kepada mentor. Nah, ini salah satu kegiatan yang saya maksudkan dengan sosialisasi kepada mentor. Artinya kami berharap Bapak Ibu nanti satu persatu rakitan sidik menyampaikan beberapa program yang sudah apa yang mau dikerjakan. Ya, yang harus dikerjakan. Artinya sekolahnya sudah dapat di mana, nanti mekanisme yang akan dilakukan di sekolah, terutama yang kami harapkan informasi adalah di sekolah magang Bapak Ibu. Magangnya sudah dapat belum, di mana, terus mekanisme kerja di sekolah magang itu seperti apa? Karena di dalam beberapa istilahnya kabupaten, di kabupaten tertentu itu kadang-kadang mekanisme beda. Nah, saya ingin tahu dulu ketika kami ingin mendampingi Bapak Ibu semua, mekanisme yang ada di Kabupaten Banjarnegara itu seperti apa. Sebagai contoh untuk PKKS itu ada yang memang melaksanakan PKKS di sekolah magang, ada yang hanya melihat PKKS tahun lalu kemudian dianalisa, ada yang lain-lain macam-macam. Dan nanti kami ingin tahu satu persatu karena waktu kita memang terbatas, jadi masing-masing kami minta untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pentingnya dan nanti baru kita istilahnya komunikasi dan diskusi bersama. Untuk itu kami sampaikan yang pertama Pak Joko. Ini Pak Joko atau Pak Joko, Pak? Joko, Pak. Belum? Pak Joko, Pak. Pakai Joko. Joko. G. Saya kemarin kalau Joko sudah biasa, Pak. Kalau Joko sudah biasa. Itu GR itu. Bukan ini Pak Joko atau Pak Joko, jangan-jangan saya keliru manggil Pak Joko, tapi Pak Joko aku sebaliknya. Itu Pak Harwanto, Pak. Saya lebih senang manggil Pak Harwanto karena biar tidak keliru. Mohon. Yang betul Pak Joko, nggak apa-apa. Berurutan saja nanti yang pertama Pak Joko Harwanto, kemudian yang hadir kedua nanti Pak Narto, yang hadir ketiga Bu Ros, dan yang keempat Pak Ros sih. Pak Ros, ini Bu Ros. Monggo Pak Joko untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang mau dilaksanakan di sana. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, perkenalkan ya, nama lengkap saya Joko Harwanto. Tugas saya di SMP 1 Banjarnegara, ini bersama dua teman lain, Bu Rosi sama Pak Narto. Kemudian untuk rencana sekolah magang sudah dibagi Bapak. Jadi kalau saya nanti sekolah magangnya di SMP 2 Banjarnegara. Untuk sekolah magangnya. Kemudian untuk program selama on service 2 ini, sebagaimana rambu-rambu kemarin saat IST 1, itu ada 5 kegiatan yang harus kami laksanakan. Yang pertama, ini adalah nanti dilaksanakan 3 di sekolah asal dan 2 di sekolah magang, Pak. Untuk yang 3 itu, satu adalah untuk pembinaan guru melalui supervisi akademik, itu di sekolah asal. Kemudian yang kedua itu untuk yang BIMLAT, bimbingan dan pelatihan bagi guru-guru atau tendik.
Kemudian yang ketiga, menyusun proposal PTS berdasarkan masalah pembelajaran di sekolah. Kemudian 2, kegiatan di sekolah magang. Yang pertama adalah untuk berlatih penilaian kinerja kepala sekolah dan analisis PK guru yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah magang. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan kompetensi calon pengawas berdasarkan AKPK. Jadi AKPK yang kemarin sudah dilaksanakan, kemudian yang terendah itulah yang nanti ditingkatkan belajar di sekolah magang. Begitu kebijakan di Banjarnegara berdasarkan rambu-rambu kemarin dari asesor atau narasumber saat IST 1 gitu Pak Rohmat. Kemudian langkah-langkahnya ya tentunya kami sudah mulai mencoba mensosialisasikan ke kepala sekolah kami, kemudian teman-teman di sekolah kami, dan ini kebetulan dengan mentor, dengan Pak Rohmat ini ya sedang mensosialisasikan. Kemudian calon nanti pada saatnya kami juga akan sosialisasi ke sekolah magang. Begitu Pak Rohmat gambaran untuk kegiatan kami yang akan dilakukan selama on service kedua ini. Begitu Pak Rohmat dari saya. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Kalau saya lihat sepintas berarti untuk yang ketiga pun sama. 3 kegiatan di sekolah asal dan 2 di sekolah magang. Nah, hanya saja ini itu tadi saya sampaikan mungkin kalau menurut saya yang benar di Banjarnegara, karena di Kabupaten Semarang justru yang analisis PK gurunya itu di sekolah sendiri. Tuhan, iya. Kalau di Kabupaten Semarang ini yang benar yang kami terima sebenarnya malah di Banjarnegara. Artinya memang analisis untuk PK gurunya. PK gurunya itu sekolah lain. Sekolah lain. Dan ini memang betul Bu. Memang betul. Iya di sekolah magang. Ini yang betul memang seperti itu. Tapi kemarin di Semarang saran dari pengajar itu malah di sekolah magang hanya PKKS itu melihat PKKS tahun sebelumnya, kemudian sebelumnya diganti dengan informasi baik mungkin dengan observasi atau dengan data pendukung. Kemudian yang berikutnya, saya kira Bu Rosi sama, nggak? Hanya saja. Dan Pak Narto juga sama. Kita bertiga, Pak. Saya juga sama. Hanya saja untuk yang Bu Rosi, kami perlu informasinya untuk diperkenalkan dan tempat sekolah magangnya. Ya, belum. Oh, inje. Loh, Bu Rosi. Iya, Bapak, matur nuwun. Bu Rosi, Bapak. Assalamualaikum Pak Rohmat dan juga rekan-rekan semua. Pak Rohmat, perkenalkan nama saya lengkap itu Rosiana Susiandari, biasa dipanggil dengan Rosi. Saya bertiga, saya Pak Narto dan Pak Joko kebetulan sekarang bertugas di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Sedangkan untuk sekolah magangnya saya di SMP Negeri 1 Sigalo. Sigalo, Bu. Sigalo, ya. Oke, Sigalo. Itu kebetulan agak dekat dengan rumah sekolah, dekat dengan rumah, agak dengan rumah saya. Karena kalau rumah saya itu Pak di biru, Pak. Enggak apa-apa. Ngaten. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa untuk kegiatan di sekolah magang, jadi di SMP Negeri 1 Sigalo, kami merencanakan menganalisa hasil PK guru, kemudian berlatih melaksanakan PKKS, kemudian meningkatkan AKPK saya. Untuk AKPK yang kebetulan kemarin hasilnya paling rendah, itu saya di evaluasi pendidikan. Jadi insya Allah nanti di SMP Negeri 1 Sigalo saya akan belajar lagi
untuk evaluasi pendidikan ini. Ngaten Bapak. Oke, terima kasih Bu Rosi. Pak Joko tadi saya belum tanya untuk AKPK yang dirasa kurang untuk diperbaiki. Oh ya, manajerial Pak. Manajerial. Oh, manajerial. Oke. Iya. Oke. Jadi kami perlu informasi itu juga, diantaranya AKPK yang sudah dibuat itu masing-masing berbeda. Kalau toh sama enggak apa-apa, tapi kebetulan ya lebih baik. Terus berikutnya informasi dari Pak Narto. Kaget Pak Narto, bisa mendengar? Pak Narto. Pak Narto bisa. Halo Pak Narto. Kalau belum komunikasi Pak Rosiman dulu enggak apa-apa Pak. Monggo Pak Rosiman, Pak Narto nanti yang berikutnya. Oke, terima kasih Pak Romat. Salam kenal Pak Romat. Sama Pak. Ya, kenalkan saya Rosiman dari SMP Negeri 2 Mandiraja. Ya, untuk kegiatan pada prinsipnya sama, hanya saja pelaksanaan saya untuk meningkatkan kompetensi itu setelah magangnya di SMP 1 Mandiraja. Nah, kemudian untuk yang kemarin paling rendah itu sama seperti Bu Rosi, yaitu untuk kompetensi evaluasi pendidikan. Untuk kegiatan di sekolah ini kami rencanakan ya sudah pada prinsipnya untuk sosialisasi sudah kami lakukan kemarin Senin dengan teman-teman guru, kemudian hari Sabtunya kami sosialisasi dengan kepala sekolah. Dan kemarin Senin dengan teman-teman guru rencana akan mulai dilaksanakan itu besok Jumat, itu rencana untuk pelaksanaan BIMLAT. Oh, BIMLAT-nya malah sudah hampir dilaksanakan Pak? Ya, saya rencananya BIMLAT dulu. Rencananya BIMLAT dulu, nanti setelah BIMLAT baru pembinaan guru. Oh gitu. Iya, jadi kami BIMLAT-nya itu adalah penyusunan bahan ajar digital. Nah, harapannya nanti setelah BIMLAT itu bisa dilaksanakan di kelas oleh Bapak Ibu guru. Tambahan Pak? Masih ada mungkin ada. Ya, hanya ini kira-kira kegiatan saya ini boleh apa memang harus pembinaan dulu baru BIMLAT? Ini mohon penjelasannya Pak. Ya mungkin senada dengan saya Pak. Ini jujurnya memang kemarin kalau logika saya itu seperti Pak Rosiman. Jadi kita BIM, kemudian nanti harapannya kan teman-teman implementasi, kemudian kita kawal dengan supervisi akademis. Oke, coba nanti biar selesai dulu Pak Narto, nanti kita sambung rasa dengan permasalahan-permasalahan yang seperti disampaikan Pak Rosiman maupun Bu Rosi. Mungkin Pak Narto sudah bisa gabung, Pak Narto? Monggo Pak Narto. Pak Narto. Halo. Halo Pak Narto. Cek Pak Narto, halo. Pak Narto. Pak Narto. Mungkin masih kesulitan sinyal atau apa Pak Narto ini? Iya, ini kok. Sambil nunggu Pak Narto, barangkali ada beberapa hal yang terkait dengan Bu Rosi maupun Pak Rosiman. Ini memang kami tidak berani memastikan harus seperti ini atau seperti itu, karena memang tergantung kondisional dari sekolah masing-masing. Artinya begini Bapak, di dalam OJT 1, misalnya dalam OJT 1 dulu, itu kan mekanismenya Bapak Ibu sudah membuat identifikasi masalah ya, kemudian menemukan masalah utama yang memang
akan dilakukan tindakan kepengawasan. Di antaranya mungkin Bapak Ibu sudah menentukan tindakan kepengawasannya, di antaranya adalah salah satu bentuk kegiatannya, mungkin BIMLAT. BIMLAT dan supervisi. Artinya BIMLAT itu memang sudah diketahui dari hasil observasi di UJT yang pertama. Menurut saya boleh-boleh saja. Karena schedule Bapak Ibu mungkin fleksibel lah, walaupun di panduannya urutannya memang seperti itu. Tapi saya berharap salah fleksibel, karena sumber informasinya ataupun yang melatar belakangi dua kegiatan ini kan berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu di UJT 1 sudah melakukan observasi dari berbagai macam, diantaranya ada kelebihan dan kelemahan, kemudian kelemahannya diidentifikasi masalah, kemudian dikerucutkan lagi jadi permasalahan utama yang akan ditangani dalam tindakan kepengawasan. Saya kira itu kemarin sudah, artinya tindakan kepengawasan yang menjadi BIMLAT itu menurut saya sah-sah saja kalau dilakukan, tidak harus setelah pembinaan. Tergantung schedule Bapak Ibu yang lebih bisa melihat situasinya Bapak Ibu. Monggo, kalau menurut saya itu. Yang terpenting Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan di awal di grup, saya buat apa istilahnya itu contoh saja untuk jurnal. Bapak Ibu di schedule jurnal itu ditulis setiap hari, ini saya. Jadi mulai hari yang pertama OJT, sosialisasi ke sekolah, sosialisasi teman sejawat, termasuk hari ini sosialisasi ke mentor itu sudah dicatat. Nanti besok membuat instrumennya ataupun apa, jangan sampai terlewatkan untuk 38 hari ke depan. Kenapa? Nanti pasti akan dibutuhkan catatan-catatan itu, kemudian data-data pendukung untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan di UJT 2. Ini saya tidak masalah Bapak Ibu untuk yang melaksanakan BIMLAT dulu, kemudian baru pembinaan. Kalau urutannya ya mengikuti itu, ada yang pembinaan dari supervisi dulu, itu supervisi pelajaran, kemudian ditemukan masalahnya, kemudian diadakan pembinaan. Ada kemudian yang pembinaan itu kemudian tidak itu dengan BIMLAT. Tapi ini kemarin kegiatannya kan terpisah. BIMLAT itu dilatar belakangi dari kegiatan OJT 1. Sedangkan pembinaan nanti dilatar belakangi dari hasil supervisi pembelajaran Bapak Ibu. Saya kira tidak masalah. Hanya yang tidak boleh terbalik yaitu tadi antara supervisi dan pembinaan. Jangan sampai terbalik. Jadi supervisi dulu, baru pembinaan. Supervisi ditemukan masalah-masalah apa ketika di pembelajaran itu baru dimunculkan dibina dengan Bapak Ibu guru yang lain. Walaupun mungkin yang di supervisi beberapa Bapak Ibu guru kan Bu, tidak semuanya toh, tapi permunculan yang permasalahan yang muncul saya kira tidak jauh berbeda kadang-kadang. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ini untuk yang tadi. Yang berikutnya Bapak Ibu mungkin ada masalah lain. Ini berarti Bapak Ibu sudah unjuk muka ke sekolah magang dereng Bu, Bapak? Belum. Kami masih menunggu surat tugas Pak dari Dinas Pendidikan. Sampai sekarang belum muncul surat tugasnya. Insya Allah mungkin hari-hari besok ini kemungkinan. Tidak lama, mungkin kita tinggal kontak lagi saja. Oke, jadi Bapak Ibu kalau seandainya sudah muncul surat tugas dari dinas, segera saja untuk menemui Bapak sekolah magang untuk disampaikan, dan tolong sampaikan salam saya juga bahwa kami dimintori Pak Roma dari Kabupaten Semarang, dan nanti saya lewat WA saja mungkin minta nomor kepala sekolah magang Bapak Ibu. Jadi kami nanti juga akan hubungi, akan kami telepon untuk dukungan beliau, dan sekaligus saya juga akan pasrahkan di Pulau Nuwun Ke. Tidak serta-merta mungkin walaupun Bapak sudah rawuh di sana, saya juga punya kewajiban juga untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tempat magang, dan kami sampaikan juga tugas-tugas Bapak Ibu pada Bapak Ibu Kepala Sekolah,
dan kami juga akan sampaikan permohonan dukungan, baik dukungan apa istilahnya memfasilitasi ataupun apa yang lain, biar mereka juga apa istilahnya memberikan respon yang positif terhadap kegiatan Bapak Ibu yang akan berlangsung di sana. Kemudian yang berikutnya, Bimlat ini nanti saya berharap walaupun Bapak Ibu sudah mungkin schedule-nya sudah jadi, kemudian Pak Rosiman juga tinggal hari apa Pak? Sabtu ya? Ini kalau Jumat Pak? Jumat. Ya? Jumat. Jumat, alangkah baiknya kalau seandainya Pak Rosiman juga bisa merawoknya salah satu unsur dari dinas. Artinya ya keberadaan Bimlat ini juga biar diketahui oleh mereka, karena bagaimanapun juga yang memberikan tugas penjaringan adalah mereka, entah dari PTK ataupun kepala dinas, tapi suratnya biar ditujukan pada dinas. Mungkin walaupun mungkin kalau bisa hadir ya alhamdulillah, kalau belum bisa biar didelegasikan pada salah satu stafnya, tidak masalah. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, walaupun saya ini menjadi mentor Bapak Ibu semua, saya juga berharap Bapak Ibu tetap komunikasi dengan pengawas yang ada di tempat masing-masing. Pengawas pembina panjenengan jangan sampai ditinggalkan. Karena saya yakin yang lebih tahu sebenarnya mereka, hanya legalitas formalnya kami yang diberi tugas oleh kementerian yang mendapat kemarin dipanggil untuk diklat Bimtek mentor ini. Sekali lagi mohon untuk tidak ditinggalkan Bapak Ibu pengawas dari sekolah, terutama kalau sekolah jenengan kan jelas, mungkin nanti di sekolah magang itu juga jangan sampai ditinggalkan. Banyak komunikasi, minta pertimbangan pada Bapak Ibu kepala sekolah tempat magang. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Narto sudah bisa komunikasi belum, Ji? Sudah nampaknya. Atau kendala audionya, Pak? Oh, idenya. Kendala audionya. Iya, audionya. Tadi sudah saya kontak, nggak bisa dengar, tapi hanya bisa melihat saja, Pak. Oh, begitu? Ini kayaknya lagi, iya. Jadi nggak bisa mendengar. Malah nggak bisa mendengar. Nggih, hanya bisa melihat saja. Salamat ke saya. Mungkin di pengaturan itunya? Ya, mungkin Pak. Jadi udah saya bilang join audionya. Pak Narto ini pakai laptop atau pakai HP, Pak? Tadi saya tanya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Seperti itu. Iya, pakai HP. Hanya enaknya pakai laptop sehingga apa? Lebih jelas ya. Lebih jelas. Barangkali ada yang lain Bapak Ibu untuk diskusinya, karena kami belum tahu yakin permasalahan yang ada di sana sama dengan yang ada di sini, kan Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan masukan pada kami. Mungkin saya Pak. Okay. Oh iya. Pak Ya, Bu Rosi dulu silakan. Saya dulu. Oke. Ya, Bu Rosi nggak apa-apa. Monggo Bu. Nggih. Malah hilang Bu Rosi. Oh, hilang. Pak Joko, Bu. Pak Joko, bener apa? Pak Joko. Oh, nggih. Di IST 1. Ini Pak, iya. Oleh itu muncul lagi tuh. Oh, suaranya. Halo Bu Rosi. Suara videonya hilang, videonya. Oh. Bu Rosi, halo. Videonya hilang, videonya. Oh, Pak Narto emang nggak bisa komunikasi Pak ini. Hilangannya emang nggak bisa. Nanti besok lain kali. Iya, semuanya bisa melihat aja itu. Oke Pak, Joko saja dulu sementara. Oke, Pak Joko. Iya Pak, ini tadi yang untuk yang supervisi akademik di sekolah asal itu menurut Pandu itu berapa guru Pak? Satu, berapa jumlah guru yang perlu disupervisi atau pembinaan? Yang pertama, yang kedua
untuk format analisis hasil PK gurunya Pak itu apakah ada format baku atau kami menyusun sendiri untuk format menganalisis hasil PK gurunya? Ampun? Itu kemudian yang ketiga, ini sosialisasi ke sekolah magang itu baiknya apa cukup dengan kepala sekolah saja atau perlu memperkenalkan diri kepada semua warga sekolah di sekolah magang, Pak? Itu etikanya bagaimana, Pak? Itu mungkin untuk memperkenalkan diri kami ke sana. Ampun, Pak. Sementara 3 dulu, Pak. Iya, sementara itu, Pak. Nanti mungkin berkembang. Oke, terima kasih Pak Joko untuk pertanyaannya. Yang pertama tentang supervisi akademik di sekolah. Bukan ada bakunya Pak, nggih. Kalau di dalam IST kemarin ada penjelasan enggak Pak? Tidak ada Pak, hanya yang penting melakukan pembinaan ya itu aja. Enggak ada jumlah guru berapa itu belum disebutkan Pak. Menurut saya tidak usah terlalu banyak Pak, karena mau makan waktu juga penjenengan. Kalau menurut saya itu ya sampel saja, ya jangan 1, paling tidak 2 atau 3 lah, 2 atau 3. Jangan 1, tapi juga jangan terlalu banyak, karena jenengan juga repot sendiri waktunya. Karena kan jenengan sebenarnya 1 harinya kan hanya dapat jatah waktu 2 jam pelajaran, Pak. 2 jam. 2 jam pelajaran itu saja 2 kali 45 menit hanya 1,5 jam 90 menit. Ini kan kemarin dengan harapan sistem UJT dengan 2 jam pelajaran 2 kali 45 menit ini tidak mengganggu kinerja penjenengan sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi kalau seadanya 1 guru 1 hari. Tapi ini juga fleksibel menurut saya, artinya itu panduannya memang harus seperti itu, tapi seadanya di sekolah memberikan peluang dan Bapak Ibu punya waktu yang luang juga, kebetulan tidak punya jam mengajar, tidak punya kegiatan dinas lainnya, kalau 1 hari bisa dilaksanakan juga tidak masalah. Itu fleksibel untuk jadwalnya di sana. Hanya saja memang di dalam panduan kita 1 harinya 1,5 jam 60 menit berarti 90 menit itu. Yang berikutnya tentang format analisis, itu ada formatnya Pak. Kemarin diberikan tidak nih dari yang analisis apa Pak? Analisis itu. Analis PK guru yang oleh kepala sekolah. Formatnya. Itu kemarin diberikan enggak? Belum ada. Belum ada. Oke, coba nanti saya. Belum. Oke, kalau belum ada nanti coba saya sampaikan lewat WA saja nanti. Lewat WA saja ya. Oke, nanti barangkali nanti saya sampaikan format-format yang perlu dilakukan untuk format analisis PK gurunya. Kalau yang PKKS kan sudah diberi semacam aplikasinya ya. Kan 1 ya, sudah formatnya sudah ada ya. Sudah dari PKKS-nya, yang PK gurunya kan memang kita sebagai pengawas nanti memang tidak untuk panduan kerja pengawas terbaru tahun 2017 memang guru itu menjadi kewenangan kepala sekolah untuk melakukan PK-nya, penilaian kerja guru. Hanya saja pengawas boleh memverifikasi istilahnya atau memverifikasi hasil PK guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan kita sebagai pengawas malah tugas kita melakukan PKKS-nya ini. Jadi formatnya nanti insya Allah kami segera sampaikan. Hanya saja mungkin format itu ya, Pak, kadang satu dengan yang lain ada yang beda. Artinya Kabupaten Semarang menggunakan ini, Kabupaten lain menggunakan ini. Hanya kami kemarin saya punyanya dari LPMP yang buku 5 di panduan verbal audit mutunya itu ada kami sampaikan. Dan mungkin kalau kami bisa lihat nanti juga, tak lihat di panduan kerja pengawas, karena buku kitab suci kita itu sebenarnya sekarang kalau tahun 2017, mulai 2017 itu sebenarnya sudah lengkap di
buku kerja panduan kerja pengawas itu. Instrumennya insya Allah sudah. Hanya saja yang ada yang disempurnakan lebih detail, tapi tidak mengurangi inti dari di panduan buku kerja itu. Jadi nanti diperbandingkanlah antara yang ada di buku panduan kerja itu dan yang kami berikan dari LPMP itu mirip tidak. Tapi intinya urgensinya tidak jauh beda, analisis itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sosialisasi ke sekolah magang cukup pada Bapak Kepala Sekolah atau semua guru. Kalau sekolah magang tidak melibatkan Bapak Ibu tidak apa-apa, Pak. Jadi cukup Bapak Kepala Sekolah. Karena memang sasaran kita untuk sekolah magang adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin minta bantuan kepada Bapak Ibu guru yang memang menjadi kepercayaan mereka. Tentu saja di penilaian PKKS pasti akan melibatkan pembantu-pembantu dari kepala sekolah, baik urusan kurikulum, mungkin urusan humas, mungkin urusan sarpras dan urusan yang lain. Masalah nanti akan diperkenalkan dengan beliau-beliau, pembantu beliau, urusan-urusan di dalam struktur organisasi itu nanti silakan diserahkan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada. Sehingga nanti urusan linearnya dengan langsung pada Bapak Ibu Kepala Sekolah di tempat magang. Bapak Ibu Kepala Sekolah tempat magang mau memberikan delegasi kepada siapa, silakan nanti diikuti saja. Karena Bapak Ibu tidak harus menilai langsung berhadapan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah terus. Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin punya tim yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Itu untuk yang masalah sosialisasi ke sekolah magang. Jadi kebetulan kalau Semarang sudah, Pak. Jadi langkah pertama dari mulai Senin, Selasa, Rabu, hari ini kami tadi mengantarkan 2 tawas ke sekolah. Kami dampingi, serahkan langsung karena kebetulan memang masih dekat. Untuk Bapak Ibu nanti tolong lewat WA saja, nanti saya minta nomor HP Bapak Ibu Kepala Sekolah tempat bimbingan magang. Jadi nanti kalau mau ke sana, saya tolong dikabari lewat WA, nanti akan kami telepon juga untuk kami serahkan apa-apa yang perlu dibantu oleh Pak Soh pada penjaringan, nanti akan kami sampaikan lewat Pak telepon saja. Niku. Sementara niku Pak Joko untuk jawaban kami. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Bu Rosi monggo, tadi Bu Rosi. Ya monggo niki Bu tinggal 1 Rosi. menit waktunya. Bu Rosi. Oh, Bu Rosi malah. Mungkin Pak Rosiman dia. Ya. Pak Rosiman? Iya. Sedikit saja Pak nggih, ini tinggal 1 menit. Iya, Pak Rosiman. Sedikit tanya boleh, Pak? Monggo Pak, sekitar nggih. Artinya ini saya minta minta masukan terkait dengan di sekolah magang, kan ada 2 tugas, PKKS dengan peningkatan kompetensi. Sebaiknya yang mana itu, Pak? Yang mana dulu yang didahulukan? Itu fleksibel, Pak. Mestinya PKKS dulu. PKKS dulu. Kalau diurutannya kan PKKS dulu. Nanti setelah beberapa saat peningkatan AKPK panjenengan itu di hari berikutnya bertahap gitu saja. Kayak gitu. Di apa? Namanya kan memang seperti itu. Kalau kita ikuti. Jadi kita ke sekolah magang istilahnya kita menilai dulu, setelah itu kita belajar, itu tidak ada masalah ya Pak ya? Kita pertama sowan untuk perkenalan, sosialisasi, berapa hari lagi baru PKKS, berapa hari lagi baru belajar kekurangan-kekurangan kita. Tapi kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah menghendaki yang beda, ya monggo. Jadi nyun sewu Bapak Ibu tetap fleksibel mengikuti kepala sekolah yang kita tempati. Oke Bapak Ibu, sementara itu Bapak Ibu karena memang waktu kita terbatas dan nanti komunikasi kita sambung lewat grup Bapak Ibu. Jadi saya berharap ini tatap muka yang pertama saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya, terima kasih, dan nanti berikutnya
kita komunikasi lewat WA. Nanti pertemuan berikutnya kalau dengan Zoom harus ada, kita sampaikan lebih lanjut. Untuk kali ini saya yakin banyak kurangnya dan memang mohon maaf karena waktunya yang memang dibatasi sekali karena ini menggunakan link kita saja yang belum bisa mengatur waktu lebih banyak. Nanti kalau sudah difasilitasi oleh UNS ya insya Allah bisa 1,5 jam. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi dan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam kesehatan, bisa melaksanakan tugas sukses sampai selesai dan mencapai hasil yang maksimal dan semuanya insya Allah sudah lulus dengan hasil yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat dan teman-teman. Terima kasih Pak Joko. Bu Rosi ngapura.